Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai arsitektur Inception F1, ResNet 50, dan Esception. Adapun CNN adalah Convolution Neural Network, yakni salah satu jenis neural network yang biasa digunakan pada data image. CNN bisa digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek pada sebuah image. CNN adalah sebuah teknik yang terinspirasi dari cara mamalia dan manusia. Jadi, dataset yang saya gunakan adalah dataset Tomatoes yang terdiri dari 6 clustering, yakni Tomato Bacterial Spot, Tomato Early Blight, Tomato Late Blight, Tomato Leaf Mold, Tomato Secondary Leaf Spot, dan terakhir Tomato Yellow Leaf Curl Virus. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada arsitektur pertama, yakni Inception F1 atau seringkali disebut dengan Google Net. Inception merupakan pengembangan dari Convolution Neural Network yang pertama kali diperkenalkan oleh SJD dan kawan-kawan pada tahun 2014 dalam paper berjudul Going Deeper with Convolution. Very Deep Convolutional Network telah menjadi pusat pengembangan dalam performa image recognition belakangan ini. Contohnya adalah arsitektur Inception yang menghasilkan performa yang sangat baik dengan komputasi yang relatif rendah. Jaringan Inception adalah jaringan yang terdiri dari modul-modul dari tipe di atas yang ditumpuk satu sama lain dengan lapisan match pooling sesekali dengan langkah 2 untuk membagi 2 resolusi grid. Selanjutnya yakni rincian arsitektur dari Inception, yakni lapisan Inception atau lapisan Deep Model untuk berfokus pada bagian-bagian wajah tertentu. Lapisan berikutnya akan fokus pada keseluruhan wajah pada gambar untuk mengidentifikasi berbagai objek yang ada. Untuk melakukan ini, layer harus memiliki ukuran filter yang sesuai untuk mendeteksi objek yang berbeda. Selanjutnya yakni kegunaan lapisan awal memungkinkan lapisan internal untuk memilih ukuran filter mana yang relevan untuk mempelajari informasi yang diperlukan. Jadi, bahkan jika ukuran wajah pada gambar berbeda, lapisan bekerja sesuai untuk mengenali wajah. Dapat diperhatikan pada gambar di bawah ini. Selanjutnya yakni summary dari arsitektur Google Net atau Inception dengan spesifikasinya sebagai berikut. Selanjutnya ya ini data flow yang terdapat pada Inception, yakni 2 add-on utama di bawah ini. Selanjutnya yakni summary dari arsitektur Google Net atau Inception dengan spesifikasinya sebagai berikut. Selanjutnya ya ini data flow yang terdapat pada Inception, yakni 2 add-on utama di lapisan awal asli, di mana 1 kali 1 lapisan konvolusional sebelum menerapkan lapisan lain yang terutama digunakan untuk pengurangan dimensi. 2 lapisan mask pooling paralel yang menyediakan opsi lain ke lapisan awal. Selanjutnya yakni masuk pada pengimplementasian Inception, yakni pertama-tama yakni mengimpor library yang akan digunakan. Berikut adalah daftar library yang akan digunakan dalam melakukan Inception. Selanjutnya yakni mengimpor dataset yang akan digunakan. Sebelumnya dataset disimpan dulu ke dalam drive. Selanjutnya yakni proses mengubah gambar menjadi array. Sintaksnya dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian memuat gambar ke mesin virtual Google Colab. Di sini membutuhkan proses untuk menunggu karena gambar dimasukkan. Selanjutnya melakukan labeling. Di sini kegunaan untuk melakukan labeling yakni untuk mengetahui berapa jumlah clustering dalam dataset. Di sini ada terlampir jumlah nama-nama dari clustering di dataset tersebut. Selanjutnya melakukan normalisasi array pada gambar. Selanjutnya ini membagi data testing dan data training. Di sini saya menggunakan data testing 20% dan data training sebanyak 80%. Selanjutnya melakukan augmentasi pada dataset. Mengapa dilakukan augmentasi? Ya ini untuk mengurangi kesalahan generalisasi pada sebagian besar model fisik komputer. Selanjutnya
Untuk mengurangi overflow dilakukan dalam mencreate model, yakni mengimport package yang akan digunakan. Selanjutnya yakni mendefinisikan inception, di mana terdiri dari convolution, mask pooling, dan inception module. Adapun filter yang digunakan yakni 1x1, 3x3, 5x5, dan juga di sini jenis-jenis layernya, ini inception mask pooling, inception mode, global average pooling, dan full probability model. Baik, selanjutnya kita membuat model dari inception. Selanjutnya melakukan training model. Langkah selanjutnya yakni iterasi. Di sini kita menggunakan effort 100. Rata-rata setiap iterasi membutuhkan waktu 11 detik dikali 100, maka waktu yang dibutuhkan yakni 18 menit lebih. Selanjutnya yakni sintaks untuk melakukan menampilkan plotting akurasinya. Nah, di sini diperoleh validasi akurasinya dan validasi lossnya. Dapat dilihat di sini Baik, di sini saya akan menjelaskan implementasi dari XNet. Pertama itu kita mengimpor library yang dibutuhkan. Di sini kami menggunakan library NumPy, Piki, dan ScaleNet. Selanjutnya itu kita muat dataset ke Google Colab. Selanjutnya itu kita tentukan epoch-nya. Di sini kami menggunakan epoch 100. Selanjutnya itu kita memuat gambar berdasarkan kelasnya. Selanjutnya itu kita ubah gambar yang sudah dimuat tadi menjadi sebuah array. Selanjutnya itu kita memberikan label pada gambar. Selanjutnya itu kita membagi data training dan data testing. Untuk data trainingnya itu testingnya itu 80 dan data trainingnya itu 20. Selanjutnya itu kita membuat data augmentasi. Selanjutnya itu kita mendefinisikan exception modelnya. Selanjutnya itu hasil model trainingnya itu dengan epoch 100. Selanjutnya itu kita menampilkan plot akurasi antara data training dan data testing. Untuk gambar plot data training dan data testingnya seperti itu. Selanjutnya itu akurasinya, tes akurasinya itu 99,097. Selanjutnya kita akan lanjut pada arsitektur ResNet 50. Yang pertama kita masuk pada pengertiannya, apa itu ResNet? ResNet atau Residual Network merupakan salah satu arsitektur CNN yang diusulkan oleh Kevin Head dan kawan-kawannya pada tahun 2015. Inovasi utama dari ResNet adalah skip connection. Kelebihan model ResNet dibandingkan dengan model arsitektur yang lainnya adalah kinerja dari model ini tidak menurun walaupun arsitekturnya semakin dalam. Selain itu, perhitungan komputasi yang dilakukan lebih ringan dan kemampuan untuk melatih jaringan yang lebih baik. Residual block pada ResNet dapat dilakukan apabila dimensi data input sama dengan data output. Selain itu, setiap blok ResNet terdiri dari 2 layer. Ini untuk jaringan ResNet 18 dan 34, atau 3 layer untuk jaringan ResNet 50, 101, dan 152. Dua lapisan awal dari arsitektur ResNet menyerupai GoogleNet dengan melakukan convolution 7x7 dan max pooling berukuran 3x3 dengan nilai stride adalah 2.
ResNet memiliki beberapa macam jenis arsitektur yang dibedakan berdasarkan jumlah layer yang digunakan, mulai dari 18, 34, 50, 101 sampai 152 layer. Berikut adalah sebuah residual block. Kemudian ini adalah perbandingan ResNet berdasarkan layernya. Teman-teman bisa lihat. Kita lanjut pada implementasinya di Python. Oke, kita akan langsung beranjak ke Google Colab. Jadi di sini ini merupakan implementasi ResNet pada Python. Yang pertama kita lakukan di sini adalah kita mengimport library yang diperlukan untuk mengerjakan arsitektur ResNet. Kemudian kita mengatur nilai epoch dan mengatur inputan. Yang ini berukuran 224 kali 224. Kemudian kita akan mengkonversi gambar ke dalam bentuk array. Oke. Setelah itu kita akan memuat gambarnya. Seperti yang teman-teman bisa lihat, ukuran jumlah gambar yang kita miliki adalah sebanyak 2000 gambar. Kemudian kita akan split data training dan data testing. Nah, di sini kita akan membuat identity block-nya. Oke. Kemudian kita membuat convolutional block. Ini merupakan arsitektur dari ResNet tersebut. Sehingga terakhir kita memperoleh model, kemudian kita compile model tersebut dan kita lihat summary dari model tersebut. Setelah itu kita train dengan nilai epoch yang tadi sebanyak 50 epoch. Oke, ini merupakan epoch yang ke-50. Dan kemudian kita plot training akurasi dan validation akurasinya. Kemudian ada training loss, validation loss, dan kita hitung akurasinya. Oke. Jadi saya kira itu saja untuk penjelasan singkat tentang arsitektur ResNet. Untuk notebooknya bisa teman-teman peroleh di deskripsi yang saya berikan.